Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Kutawinangun Dr. Andes Suharsono, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 2 Kutawinangun. Tak lupa siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Kutawinangun yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah berwujuh dalam keadaan sehat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pendidikan anti korupsi. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, doa. Acara yang keempat, sambutan oleh kepala sekolah sekaligus pemaparan materi tentang pendidikan anti korupsi. Acara yang kelima, penutup. Kita mulai saja acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah, acara pada hari ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Erni Hartanti, Sarjana Pendidikan. Kepadanya disilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imran Hamzah, Sarjana Pendidikan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadinihi ahkana kulinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafini wa yukamashida. Ya Alhamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wal 'azimi sultani. Rabbana fir lana dzunubana khotoya kullaha. Allahumma fir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna al-khashirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Imran Hamzah, Sarjana Pendidikan, diucapkan terima kasih. Acara yang keempat, sambutan sekaligus pemaparan materi pendidikan anti korupsi oleh Kepala Sekolah. Kepada Bapak Dr. Andes Suharsono, Magister Pendidikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Suharsono, Magister Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri Terkenal dan anak-anakku semua kelas 7A sampai 7H yang saya sayangi. Untuk mukadimah saya adalah pembawa acara. Anak-anakku yang saya sayangi, kali ini adalah kegiatan pada hari ini adalah kegiatan tentang pendidikan anti korupsi. Ini merupakan program pemerintah, program government. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nantinya kita semua bisa berperilaku atau memiliki sikap perilaku yang baik, di mana perilaku itu tidak menyimpang dari nilai yang ada, khususnya nilai-nilai norma-norma yang ada. Berikutnya lagi
untuk materi ini nanti disampaikan oleh Bapak Rada Suarsono. Yang saya pesan pada kalian, ini merupakan pertemuan yang sangat penting bagi kalian semua. Mudah-mudahan nantinya kalian bisa memetik atau bisa memetik apa yang nanti beliau sampaikan dan menjadi pedoman kalian dalam kesehariannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama mendengarkan, ya. Kalian jangan dianggap ini hal sepele atau kalian merasa tidak penting. Saya yakin bahwa banyak hal yang bisa kalian petik, banyak hal yang bermanfaat bagi kehidupan kalian di masa yang datang. Terima kasih untuk ini. Mari kita sambut untuk penyampaian materi dari beliau Bapak Dr. Rada Suarsono. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi washabihi wa man wala. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu guru yang di ruangan ini ada tulis, ada Bu Dasa, ada Bu Erni, ada Bu Mufi, ada Bu Isaimah, ada Pak Hamzah, ada Mas Hilal, Mas Yuli, dan teman-teman yang sudah membantu kegiatan penyelenggaranya acara ini. Dan yang kita sayangi, yang kita bawakan sekolah kelas 7, perwakilan kelas 7 ini masing-masing ada 10 ya, di tiap-tiap kelas 7A sampai 7A. Jadi kalian itu dipilih ya di sini. Maka dari itu Pak Guru mau mengatur dulu Pak itu. Iya. Kata-kata yang menghina, memfitnah itu dasar-dasar dari perilaku korupsi. Ada nggak itu yang tercakap suka bolos? Ada nggak? Ada yang bisa? Ada nggak? Ada ini. Nonton raut mukanya yang masih berbulu-bulu loh. Ini jangan sampai di anak-anak kita itu terjerumus oleh hal-hal tak benar, tak baik. Ini awalannya itu dasarnya itu. Ini Pak Guru cuma dasar ini dulu. Ini yang bikin kan Bu Mukti, Bu Erni. Ya. Kegiatan ini diliput, ya, di foto, di video, ya, di video. Nih, kalau di organisasi kayak gini, yang bisa membesarkan dia, misalnya organisasi Muhammadiyah, ya orang Muhammadiyah sendiri. Yang bisa membesarkan Nahdlatul Ulama, ya orang Nahdlatul Ulama NU. Yang bisa membesarkan sekolah ini, membuat sekolah ini besar, terkenal, ya kalian semua, murid-muridnya pintar-pintar, disiplin, soleh-solehah, juara-juara olahraga, juara MAPSI, juara FPDI, juara OSN, juara seni budaya, itu terkenal. Yang bisa membesarkan sekolah ini, yang bisa memajukan sekolah ini, ya kalian semua. Sama juga negara, yang bisa membuat negara kita masyhur, kuat,
ya warga negara Indonesia. Sebaliknya, yang bisa menghancurkan organisasi Muhammadiyah ya orang Muhammadiyah sendiri. Yang bisa menghancurkan Nahdlatul Ulama ya orang Nahdlatul Ulama sendiri. Yang bisa menghancurkan sekolah ini ya murid dan warga SMP Negeri 2 Tupelinangun, bukan murid maksudnya paham nggak? Nah, kalau di tingkat negara yang bisa menghancurkan negara kita ya warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, si penghancur itu yang seperti apa, Pak? Ya, penghancur yang paling mudah, yang paling strategis, yaitu perilaku korupsi. Orangnya namanya koruptor. Nah, yang bisa nanti menjadi estafet pembangunan di masa mendatang adalah para generasi muda, para pelajar. Makanya sekarang orang katanya Indonesia tiap hari ada koruptor. Nah, ini kalau negara kita, putra bangsa generasi mudanya tidak dididik anti korupsi, ya nanti akan semakin hancur negara kita. Maksudnya sampai sini. Makanya kita perlu belajar namanya pendidikan anti korupsi. Mengapa pendidikan anti korupsi dibutuhkan? Ini itu terdapat keyakinan bahwa generasi masa kini merupakan generasi yang lahir, tumbuh dan berkembang di dalam sistem dan budaya yang korup, sehingga berakibat pada sikap permisif generasi sekarang terhadap perbuatan korupsi. Anak-anak yang terlambat, tidak disiplin, bangunnya siangan, tidak sarapan, sampai sekolah terlambat, terus dibiarkan. Itu awal dari pembiaran sikap korupsi kalian tumbuh kembang. Siapa yang suka terlambat? Kalau ke sekolah, sampai di sekolah. Sampai di sekolah setelah pukul 7. Nah, biasanya itu bocah Konolek, bocah Jatisari, bocah Wonosari. Mana Cung? Ada yang mana Wonosari? Cung, gak usah tengok-tengok. Yang Wonosari itu kamu gak usah tengok-tengok. Yang Wonosari yang tunjuk. Yang kamu bukan Wonosari, orang usah tengok-tengok. Kebiasaan Cung. Kamu sering telat? Kamu sering telat? Oke? Hah? Orang bagus biasanya ini. Malah sing telat bocah Babat Sari. Sing salah bocah pejabatan ning pirang-pirang saking sekolahan. Walah kebangetan, Pak. Yang jauh-jauh udah telat. Pak Guru rumahnya negara Kebumen yang udah telat. Ada yang sering melihat Pak Guru sampai sekolah, Pak Guru jam berapa? 6.15. Kamu berangkatnya gak sih ya? Iya. Sering jumpai Pak Guru sampai jadi kira-kira ya 6.15 ya. Soalnya kamu lihat Pak Guru. Ya yang penting tidak
lah. Pak Guru mendahului itu karena Pak Guru bangun lebih pagi. Alhamdulillah wis sholat berjamaah nang masjid musola. Sudah jam 5 sudah makan, sudah sarapan pagi. Ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya. Ya, terus mepe kumbang, ya, terus godok wedang. Iya, Pak Guru berangkat besok supaya karena berangkatnya ke timur. Kalau pakai kendaraan ke timur, maka kita kan berada di timur. Kalau kesiangan Pak Guru silau, ya silo tidak lihat jalan untuk berbahaya, membahayakan baik untuk diriku maupun diri orang lain. Kalau mangkate kawane berusaha berusuh, jangan terus kebalikan. Mangkat dosen-dosen nang sekolah sama itu ngomong nang sekolah karo lembut apa kowe? Bukan begitu. Kamu kalau sampai sekolah basic, yang kemarin-kemarin belum dibaca bukunya. Nah, yang PR-nya tadi malam mengerjakannya belum begitu jelas, benar apa enggak, dipilih gitu loh. Ya, sambil baca-baca, orang sambil game-gamean, berangkat kasih kalau cuma tujuan untuk game-gamean ya cuma ya. Nih, kalian itu dilahirkan pada sistem yang korup, kan? Ngeri nih. Makanya kalau sekolah membiarkan kalian datang terlambat, tidak diberi hadiah, berarti sekolah itu melakukan pembiaran kalian belajar mulai dari sini. Kalau ada guru yang membiarkan kamu tidak mengerjakan PR, tidak mengumpulkan tugas, membiarkan, kemudian nilainya sama bagus dengan teman-teman kamu yang menggarap tugas, ya, dan mengerjakan PR, berarti kamu ajari sikap korup. Gurunya yang ngajari. Ada nggak anak kamu yang PR-nya nilainya lebih tinggi terus nilai rapotnya lebih rendah daripada terima rapot ya? Besok kamu kalau terima rapot, kamu bisa komplain, Pak, nilai ulangan harian saya, tugas saya, PR saya nilainya begini-begini, masa di rapot cuma segini? Berarti Bapak Ibu Guru tidak jujur dong. Itu yang nggak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, sering tidak masuk, nilainya sama dengan diriku. Kamu sering disangoni nggak sama orang tua? Habis nggak uangnya? Kamu bilang habis nggak? Oh, habis Pak, padahal kamu simpan ya. Ya kalau itu tujuannya yang baik, nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya tidak baik, kamu minta uang untuk kepentingan yang sebenarnya tidak ada, kamu minta duit lomboni, ya, belajar korupsi. Turun lagi, sinar lagi, sinar lo, turun. Mengapa pendidikan anti korupsi dibutuhkan? Ini yang tadi Pak Guru sampaikan. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi, inilah para siswa diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan, kemudian mampu dan diterapkan menghindarkan diri dari praktik korupsi. Nih, kalau kalian membiasakan diri, ya, disiplin, tertib, berangkat dari rumah, ya,
tidak mepet waktunya, itu kebiasaan. Di sekolah disiplin, di rumah belajar disiplin, tertib. Ini kebiasaan semua ini. Tidak melatihan teman-temannya, tidak membuli temannya, tidak menghina temannya. Ambil temannya, ambil bapak namanya bapak Pak Yudo, anaknya namanya Edi, namanya Jo, anaknya Jo. Namanya itu. Ini membiasakan kamu dari kecil ini. Kalau generasi muda tidak dididik seperti ini, nanti apalah jadinya negara kita. Paham nggak ini? Paham nggak? Brilai. Supaya apa? Supaya menghindari pengaruh guru. Kamu kalau main di sekolah, kamu anak kelas 1 SMP, yang mainnya dengan anak sepantaran anak kelas 1 SMP. Di rumah juga sepantaran dengan anak kelas 1 SMP. Ya kalau kamu minta diajari ya baru ke anak kelas 8 atau kelas 9. Oh jodolan kalau bocah SMK. Oh ini kalau bocah SMK, bermainlah dengan teman sebaya, ya, utuk sama utuk, ya. Iya, meri sama meri, kalkul sama kalkul, iya. Kamu dolan sama anak SMK, bocah SMA suka bolos, kamu diajak bolos, ya habis kamu nanti. Nah, kamu tidak bisa menghindari dari pengaruh lingkungan, guru lingkungan. Kalau kamu bisa menghindari pengaruh guru dari lingkungan, kamu bisa mampu atau terampil menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Jadi seperti ini pelajarannya. Nah, kita tajamkan itu. Apa itu korupsi? Nih, korupsi. Korupsi adalah Irfan. Korupsi adalah tindakan tidak wajar dan menyeleweng yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pejabat, politisi atau pegawai negeri, serta pihak-pihak lain yang terlibat menyalahgunakan kepercayaan masyarakat yang dikuasakan kepadanya melalui jabatannya demi mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Jadi perilaku korupsi ini bisa masyarakat atau masyarakat semua, ya termasuk anak-anak, pejabat, dari pegawai ini, pegawai, politisi, atau pihak lain yang terlibat. Jadi ya, ini mengapa Indonesia rawan korupsi? 1. Perilaku koruptif yang telah menyebar luas pada setiap level itu tingkatan, ya, manajemen kenegaraan dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, RT RW. Bapak guru yang pada ini ngukur ya, pemilihan takmir masjid ngukur. Iya, waduh bahaya ini. Kamu sih belum paham ini ya.
nanti kamu ngomongkan ya, bapak biumu atau kakakmu yang sudah milih. Nanti sebenarnya kan ada pilkada, memilih bupati, memilih gubernur. Nanti dirumahkan ramah biumu, angger angkona tamu, ngowe duit, ya, atau sembako, atau sarung, atau mukena, atau noblos nomor loro. Itu berarti apa? Berarti apa? Wah, berarti apa termasuk? Perilaku korupsi. Padahal itu dikai beras, dikai sembako, dikai klambi, digunakan dirimu. Ya, nah, dirimu mangan adalah hasil dari suap, hasil dari perilaku korupsi. Yuk, mau nggak mau? Mau nggak? Ngomongi karo ramah biumu, karo kakakmu sini aja gelem dia, gelem nampak apa nih? Nampak dia suape, ya, tapi jadi pilih, ya, itulah. Ya. Akibat yang kedua apa? Mengapa korupsi Indonesia rawan? Karena dianggap korupsi itu adalah hal yang wajar. Ini kamu kalau biasa telat, kok dianggap telat itu hal yang wajar. Anggur kowe sok nombori ramane iki, sangune kurang Pak. Iya, padahal tutup ning logo. Itu kamu logo itu dianggap sesuatu yang wajar, biasa. Yang logo. Ya, sampai juga logo. Sangat biasa, sama. Logo. Asik. Logo. Logo. Ndoke, titiknya ndok, ngomong orang ndok ya. Ndoke dipelakan. Itu Pak Guru dia, teman dia. Tapi kan itu udah lah. Iya. Pak Guru itu punya ayam. Setiap saat punya ayam. Jagone biji. Jagone bareng-bareng biasanya. Itu jagone papa. Cuman ndok setiap. Ndoke itu kalau pelajaran olahraga bosan. Teman ukis, buat daftar, teman sekolah itu kalau nggak pelajaran olahraga nggak sanggup. Kamu sekarang sekolah nggak sanggup ya, mutu. Maksudnya sanggup itu lebihan dari, kamu kan yang jauh transport ya, lebihan dari kebutuhan sekolah. Tuh, kamu. Pola korupsi di Indonesia macam-macam ini. Yang paling gampang secara konvensional mencuri. Siapa yang pernah mencuri? Di kelas ini, terus kamu mencuri duit, mendingan sani. Enggak Pak, aku cuma nemu Pak. Ya, mencuri buku. Mencuri ballpoint, mencuri setep. Pak Guru dulu pernah zaman di sekolah sana Pak Guru. Ya. Habis sekolah itu tak berarti anak itu kok nggak pulang langsung pulang. Ya nanti pulangnya nanti. Ternyata setelah bubar anaknya ini terus ini ke kelas-kelas, berlian kelas-kelas. Di setiap plastik dimiliki. Kalau ada ballpoint diambil, kalau ada pipet diambil, kalau ada setip diambil, kalau ada garisan diambil, kalau ada busur diambil, ada apa diambil. Sehingga dia punya banyak. Nah suatu hari ketangkap sama Pak Guru, ya kamu punya uang, punya paku jumlahnya puluhan. Ya, kamu mencuri juga Pak, saya nemu di mana? Ya di laci di kelas, kamu nemu. Oh berarti kamu pemulung alat tulis sekolah. Ada nggak yang dunia kayak gini? Ya.
Siapa yang dari bendara? Bendara kelas? Ya, Pak Guru mengingatkan ya, hati-hati ya. Pegang uang kelas, oke? Harus sering dilaporkan berkala kepada para wali kelas. Ya, biar nanti di buku tabungan kelas, buku tabungan BBL atau apa? Ya, itu yang tertib itu, pembukaannya yang tertib. Ya, sehingga nanti tidak jadi masalah. Pemalsuan dokumen, waduh. Kalian pernah dengar nggak? Pemalsuan ijazah, pernah dengar? Contohnya apa? Ijazah coba. Ijazah coba. Ijazah coba. Seperti yang jawab, pernah kali coba? Ya. Ijazah Pak Presiden. Iya ya, iya. Iya, iya bos. Ijazahnya Pak Presiden katanya palsu Pak. Ya itu sampai sekarang masih dalam penyelidikan. Dan jadi gampang banget ya ijazah ngomong Pak Hartono ijazahnya palsu. Saya minta tolong sama istriku, nih, ijazahku, saya tahu ngomong nih ijazahku. Nih, Wismuna temanku. SMA, ini ijazah SMA, ijazah SMP, ini ijazahku, ini dulu buat jasa temanku SMP. Kan gampang kok kayak gitu. Ini ijazah SD, fokus dulu temanku SD. Pemalsuan ijazah. Pembuatan kwitansi fiktif. Ini bendara ya. Ora blondo gawe kwitansi, tidak beli buat kwitansi dan ditukar kwitansinya dengan uang. Komisi, apa itu komisi? Komisi apa? Komisi apa bu? Upah diberi diskon apa ya? Diberi bonus apa ya? Misalnya sekolah beli buku, perpustakaan, ya, harganya misalnya satu buku 100 rupiah, terus diskonnya 15%. Nah, berarti yang dikembalikan berapa itu? 15 rupiah. Nah, 15 rupiah itu Pak Guru Sakti. Nah, itu namanya menerima ya, komisi yang seharusnya itu uang milik sekolah karena yang beli sekolah. Upeti, apa itu upeti? Yang sedang matematika siapa kamu? Bu Kusema sedang matematika? Enggak. Bu Handasa ngajar nggak? Nah, misalnya kamu nggak bisa matematika, terus kamu mengerjakan nggak bisa, PR nggak pernah mengerjakan, tugas nggak pernah mengerjakan, kamu ke rumahnya guru matematika, bawa bodin, bawa nanas, bawa pete, bawa kerupuk, sebal gede, bed di sini bisa menerapat di sini orang 50, di sini bed 70. Itu namanya upeti. Kamu cuma maksud gak? Ya. Kamu pernah kayak gitu? Ke rumah gurunya amit-amit ya. Pola korupsi di Indonesia. Nepotisme. Apa itu nepotisme? Nepotisme itu berasal dari kata nephew. Nephew itu sama dengan apa? Nephew bahasa Indonesia apa? Nephew itu
keponakan. Misalnya kamu keponakannya Pak Guru, ya, ini keponakannya Pak Guru. Guru berarti apanya kamu? Kalau kamu keponakannya Pak Guru apanya kamu? Paman, ya. Misalnya ini sebesar ini 80 berarti ya, 80. Misalnya ini semuanya sarjana ini, melamar di SMP Negeri 2 Tepinangun. Ya, di antara kamu ada yang anaknya ponakannya Pak Guru tadi, misalnya ponakannya Pak Guru ini. Ya. Di antara pelamar ini ujiannya semua, ini misalnya 10, ranking 1 itu, ranking 2 itu, ranking 3 itu, ranking 4 ini, ranking 9 itu. Ponakannya Pak Guru ranking 10, yang diterima hanya ranking 1, 2, dan 3 misalnya. Karena ini ponakannya Pak Guru, walaupun ini nggak pinter, maka terus diterima. Itu namanya nepotisme. Ya. Berikutnya pungutan liar. Kamu tahu pungutan liar? Pungutan liar tahu? Siapa yang pernah membuat surat ke RT? Surat apa sih ke RT? Surat pengantar ke RT. Siapa pernah? Siapa pernah membuat surat ke kelurahan pengantar? Misalnya gini wes, aku bantuin. Kakak-kakak kelas kamu yang sudah lulus, yang mau daftar ke tentara, daftar ke polisi, daftar ke pegawai, itu biasanya membutuhkan ijazah yang dilegalisir di sekolah. Ya, abdul tanda tangani. Kalau legalisir di sekolah itu bayar, ya, berarti Pak Guru melakukan pungutan liar. Jadi kalau kamu legalisir ijazah besok kalau udah lulus, ya, besok kamu kan masih lulus, apa kepingin ras gitu terus, besok suatu saat kamu kembali ke sekolah ini mau untuk daftar pegawai, kamu legalisir ke sekolah ini tidak membayar serupiah pun. Kamu rasa bayar, orang rasa gawa nanas, rasa gawa bodin, dia karena gratis, ya. Itu contohnya pungutan liar. Contoh kerugian masyarakat akibat korupsi. Seorang siswa sengaja melebihkan biaya dan ongkos pembelian buku. Nah, kamu ini bukunya harganya 50.000, kamu bilangnya 100.000. Ya, transportnya kamu nggak bayar. Itu jadi sehari kan kamu nggak bayar ya? Kalau pakai bis dari tempat kan nggak bayar kan? Nggak bayar, enggak, gratis. Itu dimanfaatkan itu uangnya untuk kepentingan sekolah. Ya, jangan kamu bilang aku numpak tol biasa, minta uang transport, tapi ngomong padahal kamu naik bis, ya, trans kebumen. Contoh yang lain, perangkat desa dan oknum tidak bertanggung jawab mengorupsi dana pembangunan desa. Pernah dengar nggak ini di desa kamu? Pernah dengar nggak? Kalau tidak pernah dengar ya alhamdulillah. Berarti desa kamu, perangkat desanya, kepala desanya semuanya jujur. Ya, yang untuk bangun jalan setapak, ya semuanya uangnya digunakan untuk bangun. Yang digunakan untuk perbaikan listrik umum. Pendidikan anti korupsi. Kita gini. Anti korupsi, apa itu?
Anti korupsi adalah, ayo bareng-bareng. Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Jadi kita tuh bertanggung jawab kepada kegiatan koruptor ya, supaya korupsi ini nggak kemana-mana ya. Bahkan kamu sejak muda, masih generasi muda, kamu harus dikenalkan dengan pendidikan anti korupsi biar kamu gedenya besok nggak jadi koruptor, biar gedenya kamu besok bisa mengingatkan pada bisa teman kamu ya, bisa teman SD, bisa teman SMP, bisa teman SMA yang jadi pejabat, yang jadi apa itulah semacam. Caranya gimana? Caranya? Wah, ini caranya. Harus diproses, ya diponis ini, diponis secara transparan. Anggar hukumannya 20 tahun itu, hukumannya 20 tahun. Oh, cukup dari 4 tahun terus metu, ya ini namanya tidak transparan. Umur sehidup ya umur hidup. Hukuman 30 tahun ya 30 tahun. Hukuman 20 tahun 20 tahun. Bahwa ada perilaku baik di penjara, ya dapat remisi, dapat pemotongan hukuman ya tidak terus 30 tahun dari 10 tahun. Mestinya yang kedua, mestinya zaman teknologi seperti ini akan mempermudah ya. Mempermudah penataan aturan, serta pengawasan. Sekarang kan mudah apa-apa. Yang ketiga ini yang paling penting, pendidikan. Ini buat kalian ini. Ini yang di antara strategi ini yang cocok buat kalian adalah yang nomor 3. Pendidikan berupa penanaman, pemahaman, dan praktik berlanjut di dalam keseharian. Ini ya, semuanya aku kan dari awal akan kamu yang tertib, yang disiplin, ya, yang sungguh-sungguh, ya, jadi anak sekolah yang disiplin, yang tertib, itu ya, biayanya udah mahal. Kamu dari bangun pagi, dari bangun sampai tidur lagi, kamu sehari mulai dibuang uang berapa coba? Bangun, mandi, airnya beli, ya, cabenya beli, bajunya beli semua, makanannya beli semua, sekolah bisa ngomong pakai transport. Makanya yang disiplin, yang tertib, yang patuh, sing sungguh-sungguh. Anak kalau sekolah yang sungguh-sungguh, ya, nggak sungguh-sungguh kamu nggak akan jadi apa-apa nanti. Sungguh-sungguh saya bersungguh-sungguh Pak, himpiman dari jam Indonesia bahkan jam rolas bunyi ini makanya terus ini nilai anti korupsi. Ini Pak Guru dan hati Ibu, jujur, disiplin, sederhana, tanggung jawab. Jujur adalah mengatakan hal yang benar, kata kuncinya itu. Dan tentu saja melakukan yang benar. Disiplin, ketaatan dan kepatuhan. Taat dan patuh terhadap nilai yang harus dilaksanakan, yang diajarkan. Sederhana, bersahaja. Ini pramuka
cermat dan bersahaja. Bersahaja itu bukan berarti kamu nggak makan seharian, bukan. Nah, bersahaja itu tidak mewah. Tidak berlebihan, sesuai kebutuhan. Tanggung jawab, melaksanakan tugas dan kewajiban. Tanggung jawab nih. Kamu selaku pelajar, tanggung jawab. Ya, sesuai dengan tugas dan kewajiban kamu. Ya, sekolah kan ada janji siswa. Ada berapa janjinya? Nah, janji yang ketiga apa? Nah, belajar adalah tugas pokok kami. Nah, gitu? Pak guru yang bukan murid hafal. Yang kelima apa janji yang kelima? Ya? Jaga nama baik. Tips untuk menciptakan lingkungan anti korupsi. Anak-anak semuanya, bersikaplah yang jujur. 2. Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan banyak orang. 3. Mengajak teman-teman kamu di lingkungan kamu untuk menghindari praktik korupsi. Yang keempat, lapor pada ini tugasnya orang dewasa. Yang keempat ini tugasnya orang dewasa, orang tua. Aduh, siapa mau tanya? Di sini. Siapa mau tanya? Belas bro, belas, beranduk, kasih guna beranduk. Jadi ya, semuanya tadi nyatet ya? Kalau tidak nyatet, nanti ini di-share setelah sekolah. Materi ini di-share lewat wali kelas masing-masing. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke alam masing-masing. Ayo.